Jadi kami kan bergerak tidak sendirian, ada tim yang membantu, sehingga ketika kita datang sebuah tempat, kita berdiskusi, kemudian dibuatkan summary-nya, dibuatkan ringkasan apa saja yang menjadi masalah. Masalahnya bervariasi, banyak. Tapi kalau saya bisa sampaikan beberapa item utama yang menjadi concern adalah kesetaraan kesempatan. Dalam hal misalnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana hasil itu setara antara yang dirasakan oleh wilayah penghasil dengan wilayah non penghasil. Kemudian terkait lapangan pekerjaan, kesetaraan. Kalau ada kegiatan ekonomi di sebuah tempat, bagaimana ada kesetaraan kesempatan antara mereka yang berasal dari daerah itu dengan mereka yang berasal dari daerah lain. Kemudian ketika bicara tentang pendidikan, kesetaraan pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan di daerah A itu bisa setara dengan daerah B, C. Sehingga anak-anak kita yang SD, SMP yang ingin pendidikan berkualitas tidak harus dikirim pergi ke kota lain, tidak harus dikirim ke pulau lain. Kata kuncinya adalah kesetaraan, yang sebetulnya itulah yang kita sebenarnya bawa selama ini, keadilan untuk semua. Karena pesan keadilan kan menyampaikan juga kesetaraan di situ. Kesenjangan itu berbagai aspek ya. Jadi dan secara umum dunia global saat ini itu mengalami fenomena yang unik. Bukan hanya kita di Indonesia yang mengalami kesenjangan ya, seluruh dunia. Apa itu? Kesenjangan antar negara sudah mulai makin menipis, menyempit. Tapi kesenjangan di dalam negara itu melebar. Kenapa tuh, Pak? Jadi kalau lihat misalnya kesenjangan antara Indonesia dengan negara-negara besar. Sekarang Indonesia sudah masuk G20. Kita termasuk dalam 20 perekonomian terbesar dunia. Jadi kesenjangan kita dengan Amerika, dengan Jepang, dengan apa sudah mendek. Kita sudah masuk top 20 tuh. Oke. Cina juga begitu, India juga begitu. Tetapi di negara-negara ini kita semua menyaksikan kesenjangan antara Jakarta dengan luar Jakarta, antara Jawa dengan luar Jawa. Di luar Jawa juga antara kota besar dengan kota yang kecil, antara kota kecil dengan pedesaan. Jadi ketika bicara kesenjangan itu ada satu tadi yang saya sampaikan, aspek geografis, kesenjangan antar wilayah. Tapi juga ada kesenjangan antara yang terdidik dan tidak terdidik. Kesenjangan antara yang berpenghasilan cukup dan yang berpenghasilan rendah. Di bawah cukup. Ya, jadi ini adalah kemudian kesenjangan antara yang punya pekerjaan dan yang tidak punya pekerjaan. Menyelesaikannya tidak bisa sama untuk semua tempat. Setiap tempat, setiap masalah itu punya keunikan. Tapi ada kata kuncinya, bereskan soal kesenjangan ini. Lalu bagaimana menunjukkan bahwa itu akan dibereskan, akan diselesaikan? Maka lihat rekam jejak. Makanya saya sering sampaikan begini, menyampaikan visi itu baik, menyampaikan misi itu baik, tapi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Karena visi dan misi itu sifatnya masa depan, tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda membandingkan visi misi itu membandingkan imajinasi. Karena itu belum ada. Belum terjadi. Ya, tapi rekam jejak ada. Nah, kami menawarkan rekam jejak Jakarta. Jakarta ini terdiri dari daratan dan kepulauan. Dan ada kesenjangan yang luar biasa antara Jakarta kepulauan dengan Jakarta daratan. Kesenjangan apa? Kebutuhan pangan di sana lebih mahal dulu, transportasi lebih mahal, kesehatan terbatas, listrik terbatas. Jadi kami tempatkan pesan begini, jarak kilometer pulau-pulau di Kepulauan Seribu dengan Monas bisa jadi jauh, tapi mereka 0 km jaraknya dengan Jakarta. Karena mereka adalah Jakarta. Iya, jangan sebut antara Jakarta dan Kepulauan Seribu. Tidak, mereka tuh 0 kilometernya Jakarta. Nah, apa yang kita lakukan? Pulau terjauh, misalnya Pulau Sebira, itu lebih dekat dengan Lampung daripada dengan dermaga Sunda Kelapa. Saking dekatnya ke sana tuh. Tapi dia bagian dari kita. Listrik dipastikan hadir, air bersih disiapkan di situ. Kemudian kita membuat pasar grosir. Kebutuhan pangan di Kepulauan Seribu itu mahal. Kenapa? Karena warung-warung di sana kalau kulaan, kalau belanja itu ke daratan. Apa yang kita kerjakan? Kita membuat pasar induk di pulau. Sehingga
mereka tidak lagi belanja ke daratan, tapi mereka ke pasar induk kita. Sehingga yang mengabsorpsi biaya transportasi itu negara. Negara hadir, disiapkan di sana, harganya sama dengan pasar induk Kramat Jati. Namanya Jagrosir. Tapi yang boleh beli di situ hanya warung. Tidak boleh warga beli, karena kalau kita beli warga beli, maka dia merusak tatanan sistem ekonomi di sana. Tapi yang kita lakukan, sumbernya yang biasanya harus belanja Kramat Jati dipindahkan ke sana. Nah, ini kan sudah terjadi, kita sudah memiliki Pulau Seribu itu berpuluh-puluh tahun. Dan mereka sudah mengalami kemahalan harga itu berpuluh-puluh tahun. Saking itu tinggi dan sudah lama, tidak dianggap masalah lagi. Ya kalau di Pulau Seribu ya memang harga beras lebih mahal, harga sayur lebih mahal, daging lebih mahal. Nah, ini contoh kami sampaikan bahwa bukan hanya kita berbicara visi misi masa depan, tapi ini rekam jejaknya nih. Itu yang bisa diselesaikan dengan itu. Bahkan transportasi. Di Jakarta sekarang mereka dengan kartu Jaklingko itu bisa naik kapal sampai ke dermaga di daratan. Habis itu dia meneruskan dengan sistem transportasi darat sebagai satu payment sekali bayar. Nah, ini poinnya adalah masalahnya bervariasi. Kata kuncinya adalah diselesaikan, tidak istilahnya asimetrik, tiap tempat beda-beda caranya, tapi prinsipnya sama, menghadirkan kesetaraan. Cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalahnya yang di bawah. Bukan pendekatan, bukan solusi sama untuk semua. Karena pasti beda-beda. Tapi prinsipnya, jangan pandang tempat itu sebagai jauh. Karena dia dari jaraknya di Jakarta tuh 0 km sebetulnya. Dia adalah bagian dari kami. Nah, sekarang ini di Indonesia kita memiliki tantangan itu. Dengan masyarakat yang tersebar di begitu banyak pulau, tidak mungkin bisa selesai dalam hitungan 1-2 tahun. Tapi usaha ke sana harus dikerjakan dengan serius, karena kita ingin ada perasaan kesetaraan bagi semua.